Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan pada hari ini. Baik teman-teman, untuk acara pada hari ini yaitu kita akan diskusi terkait dengan tugas 4 Bahasa Indonesia, yaitu menentukan informasi penting dalam karya ilmiah. Ini untuk daftar anggotanya. Kemudian untuk langsung saja untuk judul artikel yang kita cari itu, artikelnya berjudul Pemantauan Sirkulasi Virus Polio Tipe 2 pada kasus AFP dan cairan limbah sebelum dan setelah peralihan OPV. Untuk penulisnya Nike Susanti Bambang Herianto Herna. Beliau merupakan dari Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Balitbangkes Kemenkes RI. Baik, langsung saja untuk bagian abstrak, silahkan untuk Mbak Esti memaparkan apa yang sudah dianalisis. Yang pertama, bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya sirkulasi virus polio tipe 2 dan mengetahui karakteristik virus polio yang bersirkulasi serta untuk memastikan musnahnya virus polio tipe 2 setelah kebijakan peralihan TOPV menjadi BOPV pada bulan April 2016. Sejak program eradikasi bebas polio diluncurkan, terjadi penurunan jumlah kasus poliomyelitis hingga 99%. Sejak 20 September 2015, vaksin polio menggunakan kebijakan baru, yaitu dari trivalent oral polio vaksin atau TOPV menjadi bivalent oral polio vaksin BOPV hanya mengandung tipe 1 dan 3. Penelitian ini menggunakan sampel AFP seluruh Indonesia dan limbah lingkungan dari sistem pengolahan tahu PDPAL Jaya di DKI Jakarta. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sirkulasi virus polio tipe 2 sudah tidak ditemukan lagi di Tinja dan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta setelah penghentian pemberian vaksin tipe 2. Baik, terima kasih Mbak Esti atas pemaparannya. Bagaimana teman-teman, apakah ini sudah clear? Apakah ada yang ingin menambahkan? Sudah ya? Baik, kalau begitu lanjut saja ke bagian pendahuluan. Silahkan untuk Mas Ipul untuk membacakan. Ya, terima kasih. Pada bagian pendahuluan, yang pertama adalah berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan persebaran virus polio dan adanya resolusi dari World Health Assembly atau WHA untuk program dijalankan di seluruh dunia. Didapatkan penurunan temuan kasus polio sebesar 99%. Indonesia sendiri menyatakan bebas polio pada tanggal 27 Maret 2015. Saat ini virus polio sudah tidak ditemukan setelah bivalent oral polio vaksin sebagai imunisasi dasar polio ternyata dapat menyebabkan wabah lumpuh layu yang diakibatkan virus dari vaksin yang mengalami mutasi dan bersifat neurovirulensi fancy devris polivirus. Untuk mengantisipasi timbulnya wabah lumpuh layu AFP yang diakibatkan
CFDPF tipe 2, maka virus polio 2 harus dihilangkan dengan melakukan peralihan penggunaan TOPV menjadi bivalen OPV BOPV yang hanya mengandung virus polio tipe 1 dan 3. Pemantauan musnahnya virus polio tipe 2 diperlukan untuk mendukung program eradikasi polio secara global. Dan juga adanya pemeriksaan virus polio di lingkungan yang dilakukan juga berfungsi sebagai penunjang surveilis AFP untuk mendeteksi virus polio dan membantu mengidentifikasi virus polio liar di daerah endemis walaupun tidak ditemukan kasus kelumpuhan. Baik, terima kasih Mas Ipul. Bagaimana teman-teman, apakah ini ada tambahan atau tidak? Belum. Belum ada ya. Oke, kalau gitu lanjut ya. Untuk bagian metode penelitian, silahkan Mbak Maul coba untuk membacakan hasil analisis ini. Baik, terima kasih Mbak Anita. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan jenis metode deskriptif. Sumber data yang digunakan merupakan sampel tinja seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan teknik purposive sampling. Baik, terima kasih untuk Mbak Maulida atas waktunya. Kemudian, bagaimana teman-teman, ini adakah yang ingin menambahkan? Tidak ada? Cukup. Oke, kalau gitu lanjut ya. Untuk bagian hasil penelitian, silahkan untuk Mbak Tasya untuk menjelaskan hasil analisisnya. Baik, selanjutnya hasil penelitian. Banyak aspek yang dapat diteliti terkait dengan penelitian virus polio. Salah satunya seperti penelitian dengan sampel tinja. Penelitian menggunakan sampel tinja pada kasus AFP yang diterima tahun 2016 dari 33 provinsi di Indonesia. Dikultur dan ditemukan 41 sampel dari kasus AFP mengandung virus polio. Hasil identifikasi virus polio dengan menggunakan real-time PCR ditemukan ketika tipe virus polio pada kasus AFP dan 11 dari 41 kasus 27% mengandung virus polio tipe 2. Sebanyak 82% kasus AFP dengan virus polio tipe 2 ditemukan sebelum bulan April, di mana satu kasus ditemukan pada anak umur 3 tahun dan 2 kasus AFP 18% yang mengandung virus polio tipe 2. Ditemukan pada bulan April hingga Juli 2016, kasus AFP dengan virus polio tipe 2 sudah tidak ditemukan lagi setelah 3 bulan peralihan TOPV ke BOPV. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Tasya atas penjelasannya. Bagaimana teman-teman, adakah yang ingin disampaikan atau ada yang ingin menambahkan? Tidak. Oh, baik, kalau begitu langsung saja ya ke bagian pembahasan. Silahkan Mbak Alifa mungkin bisa membacakan hasil analisis di bagian pembahasan. Selanjutnya, pembahasan virus polio masuk ke tubuh manusia melalui mulut dan bereplikasi di usus dan dikeluarkan ke lingkungan bersama tinja. Virus yang dikeluarkan melalui tinja dapat bertahan selama beberapa minggu di lingkungan sehingga virus dapat ditemukan pada tinja manusia dan di air yang berkontaminasi dengan tinja. Pada pemeriksaan kasus AFP dan limbah didapatkan virus polio sabin tipe 2 yang berasal dari vaksin. Tinja yang mengandung virus polio tidak hanya ditemukan pada anak-anak yang baru mendapat imunisasi, tapi pada anak-anak yang sudah tidak mendapatkan imunisasi, tapi terinfeksi virus polio melalui bekal oral
dari anak-anak yang diimunisasi. Peralihan kebijakan imunisasi dari TOPV ke BOPV pada tanggal 4 April 2016 diawali dengan pemberian imunisasi pada anak-anak pada bulan Maret 2016 hingga pada bulan Maret hingga Juli 2016 masih ditemukan adanya sirkulasi virus polio tipe 2. Virus polio masih di India hingga 11 minggu setelah infeksi dari virus polio tipe 2 dapat ditemukan lebih lama di tinja dibandingkan virus polio tipe 1 dan 3. Virus polio tipe 2 yang berasal dari vaksin berpotensi untuk bermutasi dan menjadi VDPV di lingkungan VDPV dapat menyebabkan paralisis sama seperti yang disebabkan oleh virus polio liar. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil sequencing juga menunjukkan kecenderungan virus polio tipe 2 yang berasal dari vaksin mengalami perubahan pada susunan nukleotidanya. Perubahan nukleotida yang ditemukan masih dalam batas untuk ditetapkan sebagai virus vaksin. Semua virus polio tipe 2 yang ditemukan pada tinja kasus AFP tidak ditemukan adanya mutasi. Pada penelitian tahun 2015 tentang karakterisasi virus polio di lingkungan ditemukan semua virus polio tipe 2 yang bersirkulasi di lingkungan mengalami mutasi sebanyak 1-5 nukleotida, sedangkan baik, mohon maaf tadi karena ada kendala sinyal. Baik, silahkan Mbak Venus atau Alifa untuk melanjutkan tadi di bagian ini, nukleotida sedangkan virus ini. Coba dibacakan ulang saja. nukleotida sedangkan virus polio tipe 2 pada tinjaan anak sehat juga ditemukan virus polio tipe 2 yang tidak mengalami mutasi. Baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan teman-teman? Jika tidak ada, lanjut. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Baik, selanjutnya yaitu pada bagian kesimpulan dan saran. Silahkan untuk Mbak Cici bisa dibacakan analisisnya. Untuk saran, virus polio tipe 2 masih ditemukan pada tinja hingga bulan Juli 2017 dan sudah tidak pada tinja dan di lingkungan DKI Jakarta 3 bulan setelah peralihan kebijakan TOPV menjadi BOPV. Virus polio sabin tipe 2 yang bersirkulasi di lingkungan telah mengalami mutasi 1-4 nukleotida. Pemantauan virus polio di lingkungan harus dilakukan secara terus-menerus agar dapat memantau sirkulasi virus polio tipe 2 dan virus polio tipe lainnya yang dapat digunakan sebagai deteksi dini terjadinya wabah poliomielitis akibat virus polio liar atau VDPV. Pengambilan sampel sebaiknya bisa melibatkan beberapa tempat selain Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat memantau sirkulasi virus polio di tempat lain, terutama daerah yang memiliki resiko tinggi terjadi penularan virus polio. Baik, terima kasih ya Mbak Cici atas penjelasannya, pemaparannya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menambahkan? Cukup. Oh, baik, kalau begitu yang terakhir bagian daftar pustaka, silahkan Mbak Trianti untuk menjelaskan sedikit terkait hasil analisis ini. Terdapat sejumlah referensi dari berbagai bahan bacaan untuk menunjang penulisan artikel ilmiah. Dengan penulisan sesuai dari mana referensi itu diambil, misal dari buku, web, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya ya Mbak Trianti. Baik teman-teman, ini sudah di akhir sesi diskusi kita. Bagaimana, apakah ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin berkomentar? Mungkin ada yang ingin
koreksi dari hasil tugas kita ini? Apa yang perlu diperbaiki sebelum dikumpulkan? Apakah ada teman-teman? Tidak ada ya? Cukup. Baik, kalau begitu cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila saya menjadi moderator masih banyak salah kata dan perbuatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.